Halo semuanya, kembali lagi di Sedang Bertani. Jangan lupa ngopi, asik. Oke, seperti minggu kemarin ya teman-teman ya, karena hari ini saya tidak berada di kebun. Tapi spesial untuk hari ini saya mencoba ya teman-teman ya. Saya mencoba untuk mereaksi beberapa video yang terkait tentang dunia pertanian teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan ya, cara bertani di luar negeri, bahkan dalam negeri pun pasti ada perbedaan. Tidak hanya dari segi tools, kemudian cara, dan juga treatment yang dihadirkan gitu. Nah, jadi mungkin di sini saya sudah ada beberapa video ya, atau kita cari random aja nanti ya. Apa saja video-video yang bisa kita jadikan bahan untuk kita bahas pada siang ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya, maaf karena beginilah tampilan di rumah saya. Tidak terlalu rapi, bahkan jauh dari kata terlalu gitu. Memang tidak rapi ya. Maaf ya teman-teman ya, karena awal saya pindah di sini, jadi rumah ini sudah seperti ini tampilannya gitu, kamar yang saya dapatkan. Dan mungkin saya butuh waktu untuk merapikannya gitu. Tidak apa-apa, yang penting bagi saya sebagai seorang laki-laki ada tempat tidur di sini udah gitu. Kemudian besoknya beraktivitas lagi dan malamnya tidur lagi. Oke, untuk pertama ya kita coba mereaksikan beberapa video yang sudah ada di sini ya. Oke, sebenarnya ini bagus ya teman-teman ya. Jadi semacam teknologi yang mana memindahkan bibit tanaman atau bibit sayur mayur yang akan nantinya tumbuh, supaya tanah dan akar-akarnya itu bisa terbawa semua. Jadi melalui yang namanya itu alat pencongkel gitulah ya teman-teman. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah, ember itu buat apa disarungin gitu? Apa? Jadi tujuan ember mbamba ini disarungin buat apa? Apa itu? Hah? Fungsinya pun juga tidak ada ya teman-teman ya. Maksudnya malahan mengganggu ya, mengganggu langkah, mengganggu pergerakan atau movement. Buat apa ya? Ya nanti kita lihat lagi ya. Oke, next. Nah, sepertinya ini adalah semacam teknologi ya dalam menanam bibit. Jadi lebih simpel aja, lebih gampang. Karena untuk alat ini mungkin di Indonesia belum ada ya. Mungkin ada tapi beberapa petani gitu. Umumnya kalau di Cina itu bisa banyak yang lebih mengutamakan kemudahan dalam dunia pertanian. Jadi mereka banyak membuat teknologi-teknologi yang memudahkan para petani gitu. Ya, kita lanjut ke next video. চিঙ্কি কি পড়লা ওটা? আরে এটা বসার জিনিস, জমিতে বসতে গেলে পেছনে মাটি লাগবে না। আরে এখন তুমি ভুট্টার জমিতে কি কাজ করবে? দেখো, কাজ নেই বলছো? আরে আমার এই হাতিয়ার দিয়ে ভুট্টার গাছগুলো ধর ধর করে কেটে ফেলবো। দেখলে তো কি করলাম? বাহ, দারুণ তো। এই চিঙ্কি কি পড়লা ওটা? Oke. Sebenarnya bagus ini ya teman-teman ya. Tante ini dia menggunakan alat itu ya buat memotong batang jagung ya, memiliki alat buat memotong batang jagung. Bagus sebenarnya tante ini, tapi masih dengan ember itu buat apa juga disarungin ya? Maksudnya kayaknya memang tujuan dari tante ini mempromosikan apa, buat apa ember ini ya? Mungkin mempromosikan ember ya teman-teman ya. Dan ya sangat tidak efisien menurut saya ya. Saya juga di sini tidak melihat yang namanya itu orang bertani menggunakan ember yang disarungkan seperti itu ya.
mungkin di daerah ini dari mana ya? Myanmar mungkin ya. Mungkin di Myanmar ada ya teman-teman ya, ada mungkin ya. Saudara-saudara, saya bukan anti Barat. Saya sebetulnya sangat cinta sama Barat. Ini kalau tidak salah pernyataan Bapak Presiden kita terkait itu ya, Prabowo ingin petani sorenya berladang, malam pergi ke disco. Nah, tapi kita dengar dulu ya. Masalahnya kadang-kadang Barat tidak cinta sama kita, itu masalahnya. Ya kan? Aku suka makan Burger King, aku suka. Ya kan? Kadang-kadang mereka yang nggak peduli sama kita, bantu semua petani kita. Kita harus bikin petani makmur, jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana, dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Ya, saya pernah ke desanya Jerman. Oke. Bau api, tapi mobilnya Golf, rumahnya bagus. Sore-sore dia udah langsung ganti baju, malam-malam dia dansa di disco. Oke. Jadi sebenarnya tujuan atau harapan dari Bapak Presiden kepada petani Indonesia ini bagus ya teman-teman ya. Kalau mungkin kita lihat secara secara singkat mungkin ini digambarkan situasi di mana kita tuh harus seperti itu gitu. Kita tuh harus seperti itu. Padahal mungkin tidak ya. Ini bisa jadi dalam sidang ini Bapak Prabowo mungkin sebelumnya membahas tentang agrikultural Indonesia. Nah, ini adalah bagian intermezzo beliau gitu. Dan artinya ya kalau saya lihat mungkin kesejahteraan petani itu benar. Kita lihat dari luar negeri, cara mereka, dari tools mereka yang mereka punya, alat-alatnya, kemudian manajemen mereka, sehingga kalau secara budaya memang berbeda ya teman-teman ya. Sehingga ada bahagia mereka itu ketika mereka panen atau mereka sedang bertani, kemudian istirahat mereka itu malamnya ke diskotik atau tempat disco ya. Banyak di film-film banyak seperti itu saya lihat ya. Nah, mungkin Bapak Prabowo tidak melihat karena ada juga yang seperti itu di sini gitu. Di Indonesia ada Pak. Dan tepatnya bukan disco sih, mungkin ada juga ya yang desa-desa yang mungkin ada diskonya, tapi ada juga kalau di sini itu ke warung yang buka 24 jam gitu kan. Biasanya tuh nggak disco ya, tapi semacam main kartu atau main domino gitu, bercanda bersama para petani lain. Ya kita harapkan ya, maksudnya dengan bagaimana kita di Indonesia ini memajukan industri kita pertanian itu harusnya bisa seperti Jerman itu, seperti yang Bapak Presiden Prabowo sampaikan. Kita bisa malamnya itu ke disco gitu. Nah, jadi salah satu upayanya ya hentikan aja impor dulu Pak. Kita manfaatkan hasil dari kita gitu. Oke. Next ya. Next kita lihat bagaimana petani Pakistan dalam menjalankan mesin apa ini ya? Tapi kalau bicara soal Pakistan ya teman-teman ya, Pakistan itu sangat hebat ya dalam menggunakan ilmu mekanikal mereka. Bahkan banyak video-video mereka itu yang memperbaiki gear dalam kendaraan gitu, kayak truk gitu kan, terus membuat barang yang sudah lama, besi yang sudah lama, gear yang sudah lama itu diperbarui gitu. Nggak gampang lah sebenarnya, cuman Pakistan ini memiliki skill yang berbeda gitu. Why do the Chinese throw their eggs in the water and waste them? Actually, when ducks are reared in Chinese ponds, they are fed algae that grow in the mud. This method of raising ducks in the mud
is low cost. When the ducks lay eggs, the eggs are collected and checked using machines. The bad eggs are separated and the good eggs are sold, and the bad eggs that are thrown in the water are used as Oh. fish feed. Why do the Chinese throw their eggs in the water and waste them? Okay. Actually, when ducks are reared in Chinese ponds, they are fed algae that grow in the mud. This method of raising ducks in the mud Oke, jadi intinya kalau di China itu ya teman-teman ya, misalnya petani yang memiliki hewan ternak, nah seperti bebek, yang mana bebek itu telur-telurnya itu di scan dulu atau dipilah dulu mana yang terbaik, mana yang tidak sebelum dijual. Jadi dari satu sisi kita melihat bahwasanya Cina ini benar-benar sangat bagus dalam mereka mengolah apa yang mau mereka jual, produk mereka. Jadi tidak ngasal itu. Kalau mungkin saya tidak tahu ya, kalau di Indonesia ya, atau mungkin di daerah saya gitu yang terdekat dengan saya tidak pernah dengar aja, mungkin saya tidak pernah dengar memfilter atau memilah-milah telur-telur yang baik dan yang tidak baik gitu. Nah, setahu saya cuma bagian retak doang gitu ya. Kalau retak atau bocor itu ya pasti tidak dijual, pasti dibuang. Nah, tapi sepertinya kalau di Cina itu sudah sangat, karena mementingkan customer ya, atau konsumen mereka. Jadi telur-telur itu di-scan dan dipilih mana yang tidak baik dan mana yang akan dijual. Nah, ini sebenarnya menarik ya. Tidak semua yang seperti itu ya teman-teman ya. Keren. Oke. Itu sebenarnya PR ya bagi peternak kambing ya, yang setiap saat selalu dihantui atau dibayang-bayangi akan diserang oleh ternaknya sendiri gitu. Ya apalagi kambing ya, kita tidak tahu ya kapan kambing ini akan menyerang dan kapan kambing ini akan memberikan secara random perlawanan gitu. Dan ini adalah hal unik ya teman-teman ya, adalah tantangan bagi beberapa petani bagi beberapa orang yang memiliki ternak. Ini ngapain ya, maksudnya masuk dalam kardus buat apa gitu? Apa tujuan bapak masuk dalam kardus gitu? Sebenarnya saya juga tidak terlalu suka dengan soundtrack tertawa-tertawa yang seperti ini. Ya, mungkin itu saja dulu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Ya, mungkin kalau misalnya saya tertarik lagi untuk mereaksikan beberapa video, atau teman-teman bisa deh memberikan link dari video yang mungkin saya akan reaksikan. Tapi untuk video ke depan saya akan mencoba untuk kembali ke kebun ya, membersihkan beberapa bagian. Dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga ya teman-teman ya. Bye.